Pak Prabowo pernah menyampaikan ada seorang yang hanya pandai omon-omon, hanya pandai berbicara saja tetapi minim kerja. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Prabowo ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang pandai omon-omon, Prabowo Subianto atau Anies Baswedan? Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, coba kita tonton video yang satu ini. Saya sih sederhana begini, tunaikan saja yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau memang ya ada rencana, tunaikan. Dan kami bersyukur bahwa gagasan perubahan ini makin hari makin kuat. Jadi tidak perlu khawatir dan panik. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masalah omon-omon. Dalam pidatonya, Pak Prabowo pernah menyampaikan ada orang yang hanya pandai omon-omon, orang yang pandai bicara tapi minim kerja. Pertanyaannya adalah siapa yang pandai omon-omon? Anies Baswedan atau Prabowo Subianto? Nah teman, coba kita perlihatkan ada satu video yang mencoba membandingkan prestasi Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta 5 tahun dan perbandingan dengan Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Apa prestasi Anies? Apa yang telah dilakukan atau prestasi dari Pak Prabowo Subianto? Kita tonton video yang satu ini. Wow! Ini dia perbandingan prestasi Anies versus Prabowo. Siapa yang omon-omon? Tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja. Ini nih hasil kerja dan prestasi Anies. Tabrakan. Jakarta International Stadium yang mengusung konsep green building pertama di Indonesia merupakan salah satu mega proyek berskala dunia di mana dibangun dengan biaya sebesar 4,5 triliun yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar di Jakarta Utara. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, JPOS Pinisi Karet Sudirman, jembatan penyeberangan dengan pemandangan indah di pusat kota yang menjadi sarana healing para warga. Tebet Eco Park. Tebet Eco Park hasil revitalisasi di era Anies berhasil raih penghargaan internasional. Jakarta E-Prix Formula E sukses mendapat pujian dari berbagai negara dan berikan dampak ekonomi positif untuk Indonesia. Kampung Susun Akuarium Penjaringan Jakarta Utara yang dibangun pada era Gubernur Anies Baswedan meraih penghargaan tertinggi dalam Asia Pacific Housing Innovation Award untuk kategori inisiatif program perumahan di Suwon, Korea Selatan pada 27 Oktober lalu. Anies dapat penghargaan Lee Kuan Yew Exchange Fellow dari Singapura. Prestasi Prabowo Subianto. Menhan Prabowo Subianto beli alutsista bekas. Prabowo Subianto membeli 15 pesawat Eurofighter bekas dari Austria. Food Estate. Program lumbung pangan yang digarap oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gagal. Pembentukan PT TMI dan pengadaan alutsista RP. 1,7 kuadriliun rawan korupsi. Koordinator Indonesia Corruption Watch dalam kurung ICW, Adnan Topan Husodo, memaparkan temuan bahwa rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan dalam kurung alutsista senilai 1.760 triliun rupiah rawan tindak korupsi. Pertama, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam surat itu menjelaskan telah membuat beberapa perusahaan yang dikendalikan langsung oleh dirinya melalui yayasan dan di dalamnya termasuk PT Teknologi Militer Indonesia dalam kurung TMI. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Tidak semua etik. Itu teman-teman, kalau kita melihat perbandingan antara prestasi Anies Baswedan vs Prabowo Subianto. Kalau kita lihat teman, ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, di tengah beliau menjabat itu ada pandemi COVID-19. Tetapi semua itu bisa diatasi Pak Anies Baswedan dan program Pak Anies tetap berjalan. Misalkan Pak Anies menggelar Formula E, ini program kegiatan internasional,
Kemudian ada Jakarta International Stadium, tetap dibangun sampai selesai. Ini kalau kita melihat program fisik, dan belum lagi program-program fisik yang lainnya. Tetapi di atas itu semua, kalau saya melihat bahwa banyak program non-fisik yang telah dilakukan Pak Anies Baswedan. Misalkan Pak Anies memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat di Jakarta. Pak Anies juga memberikan rasa nyaman antar umat beragama. Kemudian Pak Anies juga mendapatkan penghargaan piagam yang banyak dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Itulah prestasi, karena orang diberikan piagam penghargaan itu karena prestasinya. Orang tidak akan diberikan piagam kalau tidak punya prestasi. Sementara kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto, yang banyak dikenal adalah keberhasilan food estate, teman-teman ya. Food estate katanya berhasil yang digawangi Pak Prabowo. Tetapi dalam temuan Walhi justru mengatakan sebaliknya. Program food estate yang ditangani Prabowo itu gagal. Lalu apa prestasi dari Pak Prabowo Subianto? Kalau kenyataannya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu gagal? Siapa yang hanya pandai omong-omong? Anies Baswedan atau Prabowo Subianto? Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita yang satu ini. Kita baca teman-teman beritanya dari tempo.co. Walhi Kalteng tinjau food estate Gunung Mas. Singkong tumbuh sejengkal, jagung kering. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Walhi Kalteng, Bayu Herinata menyebut proyek food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang digarap oleh Kementerian Pertanian gagal total. Walhi telah meninjau lokasi lumbung pangan tersebut pada Selasa, 23 Januari 2024. Kunjungan itu untuk membuktikan klaim calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut proyek besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kini menjadi calon presiden tersebut telah berhasil. Faktanya, singkong masih belum bisa dipanen karena tingginya hanya sejengkal orang dewasa, kata Bayu dalam diskusi yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Walhi Nasional pada Jumat 26 Januari 2024. Bayu juga mengatakan sejak 2001 sampai 2023 tidak pernah ada singkong yang dihasilkan dari food estate Gunung Mas. Singkong tidak bisa tumbuh di lahan berpasir tersebut. Namun menurut Bayu, pemerintah berupaya menutupi kegagalan tersebut dengan menanam ulang singkong dan jagung. Jagung tersebut kemudian dipanen Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman beberapa hari lalu. Jagung memang bisa tumbuh tapi kondisinya kering, kata Bayu. Adapun menurut informasi yang diterima, jagung tersebut memang bukan untuk konsumsi langsung, tetapi untuk bahan baku industri pengolahan pangan. Tapi poinnya, fakta di lapangan, food estate Gunung Mas tidak berhasil. Padahal sudah membuka hutan, kata Bayu. Oleh karena itu, Bayu mengatakan proyek food estate tidak perlu dilanjutkan, tidak relevan, tidak ada urgensi untuk dilanjutkan, tuturnya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan keberhasilan panen jagung di lokasi lumbung pangan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan food estate tersebut sudah berhasil menghasilkan panen jagung sebanyak 6,5 ton per hektar. Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi, dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini, kata Amran dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Rabu 24 Januari 2024. Amran mengklaim teknologi pertahanan yang diterapkan pada food estate telah tepat dan sesuai dengan harapan. Amran mengatakan keyakinan pada lahan food estate Gunung Mas sangat potensial dan pemerintah pasti mampu melakukan upaya transformasi teknologi di lokasi tersebut. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan sebelumnya telah menanam jagung dengan luas lahan 10 hektar. Lokasinya berada di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam Kementerian Pertahanan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait food estate yang ada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Menurut Walhi ini gagal food estate, tetapi menurut Menteri Pertanian berhasil. Jadi ada dua klaim yang berbeda antara Walhi dan Kementerian Pertanian.
Tetapi kalau menurut pendapat saya, ini lebih fair kalau yang dijadikan rujukan ini dari Walhi. Walhi ini kan bukan dari pemerintah, tetapi ini pihak luar yang menilai terkait proyek food estate di Gunung Mas. Tetapi intinya teman ya, saya katakan inilah hasil kerja antara Prabowo Subianto dan perbandingannya dengan Anies Baswedan. Siapa yang berhasil, siapa yang tidak, siapa yang pandai omon-omon, dan siapa yang bisa bekerja. Karena pada dasarnya teman, seorang pemimpin itu memang dituntut untuk bisa bicara, bisa menyampaikan narasi ke publik dengan benar, sehingga programnya ini bisa dipahami oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin itu harus pandai bicara, menyampaikan ide dan gagasan, sehingga gagasan idenya itu diterima oleh masyarakat. Bukan hanya diam, tetapi bekerja dan akhirnya menjadi masalah, dipertanyakan oleh publik, oleh masyarakat. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasi satu putaran yang digemakan oleh kawan-kawan yang ada di kubu Pak Prabowo itu sebenarnya secara data internal mereka sendiri, mereka nggak yakin dengan itu. Akhirnya kemudian perlu dukungan-dukungan dari luar, support-support dari luar agar memastikan narasi itu terjadi. Kenapa begitu? Kita melihat dalam debat terakhir bagaimana Mas Gibran mengalami sentimen yang sangat negatif di media sosial. Tapi mereka yakin elektabilitasnya bagus kan? Keyakinan itu kan boleh-boleh saja semua orang. Saya menghargai misalnya Mas Suki sebagai senior, tapi bicara tentang etika misalnya, nggak pantas kalau misalnya saya memanggil Mas Suki hanya dengan nama saja, nggak pakai Mas misalnya. Sama dengan kemarin, secara hukum nggak ada yang melarang Jokowi menyatakan seperti itu, tapi secara etika menjadi bermasalah. Dan kenapa etika ini berani dilanggar? Kalau orang bermain catur, Mbak, pada saat awal-awal mungkin pionnya dulu yang maju gitu, terus kudanya yang maju, seternya yang maju. Kalau sudah mau kalah, baru nih rajanya bergerak ke sana kemari. Jadi presiden itu kan kami maknai sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Keberpihakannya harusnya pada bangsa dan negara. Kenapa? Karena dia menjadi role model utama dari banyak orang, termasuk mereka yang menjadi bawahannya dalam hal sebagai panglima tertinggi komando angkatan perang bersenjata, termasuk TNI, termasuk Polri, termasuk ASN. Dengan menampilkan diri, presiden tampil di hadapan fasilitas militer dan menyampaikan statement politis, bukan statement kenegaraan. Yang dikhawatirkan kan akan terjadi yang namanya emotional bonding itu loh, Mbak. Karena pada saat kita bicara seorang pimpinan tertinggi bicara, oh saya akan berpihak pada ini, bawahan tanpa diinstruksi sekalipun pasti tahu arahnya ke situ. Bagaimana kita bisa mengharapkan adanya netralitas kalau pucuk pimpinannya kemudian menunjukkan sebuah sikap yang abu-abu tentang hal itu? Kami rasa menjadi contoh itu penting, dan hari ini presiden tidak melakukan.